Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya antara orang yang beriman dengan orang yang pendosa, batasan di antara mereka adalah batasan yang tipis. Di antara batasan-batasan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang pendosa, yaitu adalah orang yang beriman, hati dan jiwa mereka penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan para pendosa. Para pendosa adalah mereka yang hati dan jiwanya tidak pernah takut kepada Allah dan tidak pernah khawatir terhadap adab Allah yang akan menimpa kepada mereka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui bahwasanya orang yang beriman, ketika mereka takut kepada Allah, mereka meninggalkan segala apapun yang dibenci oleh Allah. Mereka tinggalkan membuka aurat, tinggalkan khamr, tinggalkan zina, dan tinggalkan semua kesenangan dunia ketika itu dibenci oleh Allah, karena hati mereka ketakutan apabila kesenangan itu akan berbuah pedih dengan adab yang panjang di akhirat kelak. Adapun para pendosa, Masya Allah, hati mereka tidak pernah takut, mereka melampiaskan apapun yang mereka inginkan, karena mereka tidak pernah punya bayangan bahwasanya kehidupan di dunia akan berakhir dan berlanjut kepada kehidupan yang abadi, yaitu adalah di kehidupan akhirat. Inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya takutnya manusia kepada Allah dan takutnya manusia kepada makhluk itu beda. Kalau ana dan antum takut kepada Allah, semakin besar takut kita kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah. Beda kalau kita takut kepada manusia. Ana misalnya takut kepada preman, saya akan menghindari preman itu supaya tidak ketemu. Saya takut kepada pembegal, saya akan menghindari jalan yang dipakai oleh pembegal. Kenapa? Takut kepada makhluk menjadikan kita menjauh dari makhluk yang kita takuti. Tapi, Masya Allah, ketika seorang hamba takut kepada Allah, dahsyat betul. Takutmu kepada Allah menjadikan kamu dekat dengan Allah. Kamu akan mendekat kepada Allah di dalam sholat. Kamu akan mendekat kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Karena takutnya manusia kepada Allah semakin mendekat kita kepada Allah. Ada satu kaidah penting yang harus kita perhatikan. Bahwasanya takutnya kita kepada Allah, barang siapa yang dalam kehidupannya senantiasa dia ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang paling tenang kelak dalam kehidupan di akhirat. Tetapi orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan kelak ketika dia berada di akhirat. Perhatikan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Bukhari dan diriwayatkan pula dari jalurnya Imam Nasai. Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijalu al-a'naqihim." Kalau orang yang telah meninggal dunia, jenazahnya dibawa di atas keranda lalu dipikul oleh setiap laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza kanat salihatan." Kalau dia adalah orang yang solih jenazah tersebut, ketika dulunya di dunia mereka takut sama Allah sampai lahir kesolihan di dalam hidup mereka, maka mereka berkata, qaddimuni, ya Allah, segerakan aku bertemu dengan liang lahat. Segerakan aku untuk sampai ke liang kuburku. Kenapa dia begitu berkeinginan besar untuk sampai ke liang lahatnya? Karena sesungguhnya ketakutan yang dia berikan kepada Allah ketika di dunia dibayar kontan oleh Allah. Ketika dia mati menjadi orang yang paling tenang dan paling nyaman. Saking tenangnya, saking nyamannya, dia minta disegerakan oleh para pemikul jenazahnya. Qaddimuni, ayo dong, cepat segerakan aku untuk bertemu dengan liang lahatku. Karena apa? Dia tahu di dalam liang lahat itu, di dalam alam kubur itu, disitulah dia akan mendapatkan kenikmatan untuk membayar setiap inci ketakutan yang pernah dia berikan kepada Allah di dunia. Tapi beda dengan para pendosa. Para pendosa yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai dia berzina, menenggak minuman khamar, melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Maka kemudian idza kanat ghairu salihah, kalau dia bukan orang yang salih, perhatikan ucapannya. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan kepada Allah tepat ketika dia baru meninggal dunia. Dia mengatakan, "Ya wailaha, aina tadhabuna biha." Orang-orang pendosa itu ketika baru saja menutup mata, ketika sudah berlumur dengan dosanya karena tidak takut kepada Allah, baru saja dia mati. Lalu dibawa jenazahnya di atas keranda, kemudian dia berkata, "Aina tadhabuna biha?" Kemana kalian itu akan membawaku pergi? Tinggalkan aku di sini, tinggalkan aku di sini. Berteriak, teriakannya begitu keras. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau sami'ahal insan," kalau teriakan itu didengarkan oleh manusia, manusia itu lasa'iqa, pasti akan pingsan saking kerasnya teriakan para pendosa ketika baru meninggal dunia. Ikhwan yang semoga Allah rahmati. Pembeda antara kita dengan pendosa cuma satu.
bahwasanya rasa takut. Siapapun orang yang mereka senantiasa menghidupkan rasa takutnya kepada Allah setiap waktunya. Dia membaca Quran karena takut apabila tidak membaca Quran tidak mendapatkan pertolongan. Dia meninggalkan wanita-wanita yang haram karena dia takut apabila mendekat wanita yang belum halal baginya, maka dia itu akan disiksa oleh Allah. Siapapun mereka yang takut kepada Allah menjadi orang yang paling tenang dalam kehidupan di akhiratnya. Tapi siapapun mereka yang tidak pernah takut kepada Allah, merasa preman, merasa jagoan dalam kehidupan di dunia, dia menantang azabnya Allah, saksikan. Antum baru saja mati, antum akan teriak. Di mana antum menolak untuk dibawa ke liang lahat karena antum tahu disitulah tempat penyiksaan yang sangat pedih. Masya Allah, hidupkan rasa takut kita kepada Allah. Barang-barang siapa yang takut kepada Allah, semakin besar takutmu, semakin besar kamu mendekat kepada Allah. Siapapun yang kemudian tidak pernah takut kepada Allah, justru semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah muliakan hati kita, dan kemuliaan hati terletak kepada besarnya rasa takut seorang hamba kepada Rabb-nya dengan adab yang pedih bagi yang kemudian menyelisihinya. Wassallallahu ala nabiyyina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.